Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardani Givarhuda dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan mengenai alat optik yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, kita bahas dulu mengenai pengertian alat-alat optik itu sendiri. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dihiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat sebuah objek atau benda. Oke, lanjut. Kali ini saya akan mulai menunjukkan beberapa alat optik yang ada di rumah saya beserta pemanfaatannya. Yang pertama, yaitu kacamata. Kacamata ini digunakan sebagai alat bantu penglihatan bagi manusia yang mengalami kelainan mata seperti miopi atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, presbiopi atau mata tua, dan astigmatisme. Untuk tingkat seberapa penting alat ini digunakan sangat penting, karena dengan kacamata manusia yang memiliki kelainan mata dapat terbantu untuk melihat dunia seperti sedia kala. Yang kedua, ada kamera. Kamera adalah alat optik yang berguna untuk menghasilkan gambar melalui proses fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar dengan cahaya pada film. Untuk tingkat seberapa pentingnya, ya lumayan penting sih, karena setiap hal-hal penting yang ada dalam kehidupan kita itu perlu diabadikan. Terus yang terakhir nih, ada teleskop bidik atau bahasa kerennya teleskop sight. Alat ini biasa digunakan untuk membidik objek yang jaraknya jauh. Penggunaannya persis seperti teropong. Biasanya digunakan oleh pemburu atau tentara sebagai alat bantu bidik objek yang akan ditembak. Untuk tingkat seberapa penting, ya sebenarnya nggak terlalu penting banget sih untuk orang-orang awam, kecuali bagi mereka yang suka berkegiatan outdoor, seperti pemburu salah satunya. Setelah penjelasan sedikit mengenai pemanfaatan benda-benda optik tersebut, selanjutnya saya akan membahas konsep yang mendasari benda-benda optik yang sudah disebutkan tadi. Kacamata terdiri dari lensa cekung ataupun cembung dan kerangka tempat lensa berada. Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat atau di titik jauh mata. Jika sebuah benda berada di depan sebuah lensa, maka bayangan akan dibentuk oleh lensa. Jauh dan dekat bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa, yang memiliki hubungan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S merupakan jarak benda ke lensa dengan satuan meter, S aksen merupakan jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter, dan F merupakan jarak fokus lensa dalam satuan meter. Kamera terdiri dari shooter, lensa, film, dan diafragma. Prinsip kerja kamera pada dasarnya sama dengan mata. Jika pada mata terdapat iris yang berfungsi untuk mengatur masuknya cahaya, maka pada kamera terdapat diafragma yang fungsinya kurang lebih sama. Perbedaan antara mata dan kamera hanya terletak pada pemfokusan cahaya. Jika pada mata, jarak bayangan adalah tetap dan pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak fokus lensa oleh otot akomodasi atau otot siliaris. Sedangkan pada kamera, pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak bayangan antara jarak film dengan lensa. Pada mata, bayangan akan terbentuk pada retina, sedangkan pada kamera, bayangan akan terbentuk pada film. Sama halnya pada mata, bayangan yang dibentuk oleh kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Karena prinsipnya sama dengan mata, maka pada kamera juga berlaku persamaan yang sama dengan mata, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen dengan pembesaran M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana H aksen merupakan tinggi bayangan dengan satuan meter dan H merupakan tinggi benda dengan satuan meter. Pada dasarnya, teleskop bidik didasari oleh prinsip teleskop pembiasa. Bedanya, teleskop bidik dilengkapi dengan sebuah retikel. Pada teleskop bidik terdapat pembesaran tertentu, seperti halnya teleskop ini 3/9 x 32E, yang artinya memiliki faktor pembesaran variabel
antara 3 sampai 9 pada lensa objektif 32 mm. Teleskop bidik terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah lensa okuler, tabung utama, pengatur bidikan, pengatur pembesaran, lensa objektif, dan retikel atau bidikan. Prinsip kerja teleskop bidik adalah Apabila bentuk permukaan medium yang dilewati cahaya tersebut melengkung sedemikian rupa, maka cahaya sejajar pada berbagai orientasi terhadap lensa dapat difokuskan menuju titik fokus. Selanjutnya, cahaya kemudian akan kembali difokuskan oleh lensa pembalik sehingga membentuk bayangan kedua, yang kemudian akan difokuskan lagi oleh lensa cembung okuler. Inilah yang disebut eyepiece karena pada lensa ini mata kita diletakkan untuk mengintip teleskop. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.